Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok Nama Geografi. Izinkan kami memastikan flora dan fauna di Indonesia. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sarah Laili Ramadhani dari absen 31. Nama saya Raffi Sandigo dari absen 25. Nama saya Yusya Mutlah Regi dari absen 9. Nama saya Teresa dari absen 33. Nama saya Zilan Zorila dari absen 36. Nama saya Muhammad Aswar absen 15. Karakteristik bioma di dunia. Bioma adalah kelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu atau daerah habitat darat yang memiliki vegetasi khas terhadap iklim utama sehingga tidak ditemukan di daerah lain. Sebuah bioma pada dasarnya terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai dekomposer yang di dalamnya terjadi aliran material dan energi yang selalu dimulai dari tumbuhan. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis ditentukan oleh iklim, letak geografis, curah hujan, dan intensitas cahaya mataharinya. Istilah bioma berhubungan dengan kumpulan spesies terutama tumbuhan yang dapat hidup di tempat tertentu di muka bumi, tergantung pada iklim daerahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada 4 faktor persebaran flora dan fauna, diantaranya yaitu yang pertama faktor klimatis. Faktor klimatis memiliki unsur-unsur yang mempengaruhi faktor iklim, yaitu suhu udara, sinar matahari, kelembapan, dan curah hujan. Lalu yang kedua, faktor edafik. Faktor ini berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah. Unsur-unsurnya berupa asaman atau potensial hidrogen tanah, lalu kandungan air dan kandungan udara, struktur tanah, dan jenis tanah. Lalu yang ketiga, faktor fisiografis. Faktor ini berhubungan dengan ketinggian tempat dan bentang lahan suatu wilayah. Contohnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, cekungan, dan gunung api. Lalu yang terakhir ada faktor makhluk hidup atau biotik. Faktor ini berhubungan dengan makhluk hidup sebagai media penyebaran, diantara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sebaran flora dan fauna di Indonesia, karena letak geografisnya yang luas, terdapat banyak tipe ekosistem flora dan fauna di Indonesia. Jenis flora di Indonesia yang pertama ada hutan hujan tropis, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Akan menemukan beragam pohon tinggi, tumbuhan epifit, dan tumbuhan merambat. Nah, yang kedua ada savana di Nusantara dan beberapa bagian Sulawesi. Savana ditumbuhi oleh rumput dan pohon-pohon kecil. Yang ketiga ada hutan mangrove, terdapat di pesisir pantai di seluruh Indonesia, khususnya di daerah dengan muara sungai dan estuari. Nah, selanjutnya ada Taman Nasional Kerinci Sebelat, yaitu di Sumatera. Flora endemik seperti Rafflesia, arnoldi, bunga terbesar di dunia. Taman Nasional selanjutnya ada Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok. Flora alpin seperti Edelweiss di dataran tinggi. Adapun fauna di Indonesia, yang pertama ada Sumatera. Hewannya yaitu ada harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan gajah Sumatera. Yang kedua ada Kalimantan, orangutan Kalimantan, bekantan, harimau Kalimantan. Yang ketiga ada Jawa, bedak Jawa, kancil, macan tutul Jawa. Yang keempat ada Sulawesi, hewannya yaitu ada anoa, tarsius Sulawesi, babi rusa Sulawesi. Nah, selanjutnya ada Papua, ada burung cendrawasih, kasuari, dan ayam hutan merah. Selanjutnya ada Nusa Tenggara, yaitu hewannya adalah komodo, rusa timur, dan babi hutan. Selanjutnya Maluku. Nah, hewannya itu ada kakatua raja dan kuskus. Yang terakhir adalah Bali. Hewannya burung jalak Bali. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Yang ke-1 ada flora di dunia. Tersebar sesuai dengan iklim dan lingkungan. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah tropis seperti Amazon di Amerika Selatan dan Kongo di Afrika. Gurun memiliki vegetasi tahan kekeringan seperti kaktus di gurun Sonora di Amerika Utara. Tundra di wilayah kutub memiliki tumbuhan rendah yang tahan beku. Zona taiga terdiri dari hutan konifer di daerah beriklim sedang. Yang kedua ada fauna. Fauna di dunia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Hewan-hewan seperti singa, gajah, dan jerapah dapat ditemukan di Afrika. Koala dan kanguru ada di Australia. Beruang kutub hidup di Arktik, sedangkan kuda
Kuda Nil di daerah air tawar Afrika. Hewan-hewan unik seperti panda hidup di Cina. Oke guys, makasih guys. Selanjutnya saya akan membahas tentang konservasi makhluk hidup. Konservasi adalah upaya untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan. Yang populer ada dua cara, yaitu in situ sama ex situ. Ex in situ artinya berupaya untuk melindungi flora dan fauna tersebut di habitat aslinya. Contoh upayanya adalah yang pertama, mendirikan hutan lindung, taman nasional, dan suaka marga satwa. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk badak berculak 1 dan Taman Nasional Waikambas untuk gajah Sumatera. Terus ada hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi pemerintah karena ada flora dan fauna yang terancam punah. Dua, ex situ. Ex situ itu adalah upaya untuk melindungi flora dan fauna dari luar habitatnya, di luar habitatnya. Contohnya adalah kebun binatang. Upayanya adalah membentuk kebun binatang dan taman safari. Nah, bedanya apa taman safari dan kebun binatang? Taman safari didesain untuk seperti habitat mereka sendiri. Kebun binatang sama, namun antar spesiesnya dipisahkan dan mereka dibuatkan kandang. Yang terakhir adalah pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Mereka saling ketergantungan untuk kehidupan masing-masing. Pemanfaatan flora dan fauna bagi kehidupan manusia antara lain untuk 1. Sumber pangan, 2. Peternakan, 3. Perikanan, 4. Sumber daya pendapatan atau devisa, 5. Tradisi atau budaya, dan 6. Sebagai obat-obatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fauna sebagai mati, Wahyu. Pak, ini gimana? Susah banget. Bapak.